kasihan rata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda, selamat datang di PES, Podcast Edukasi Sosial. Bersama saya Heti dan juga teman saya Nabila sebagai host. Kalian pasti nanya dan bertanya-tanya bukan? Siapakah narasumber yang akan kita wawancarai kali ini? Kita langsung saja perkenalkan Bu Erna Kristianawati SPD. Apa kabar Bu Erna? Alhamdulillah sehat. Kemarin dengar-dengar Bu Erna sedang sakit. Bagaimana? Iya. Kondisinya sudah membaik? Alhamdulillah hari Senin kemarin ya saya nggak masuk karena sakit. Jadi hari Minggu itu ada kondangan, terus kehujanan, terus Seninnya sakit terus nggak berangkat kerja. Tapi sekarang alhamdulillah udah sih. Berarti Bu Erna sangat mengusahakan ya, Iya. bisa tampil di acara ini. Makasih Iya, banyak buat Bu kalian. Erna. Oke, kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Oke Bu Erna, Ya, mengapa seorang remaja perlu mendapatkan edukasi sosial? edukasi sosial atau edukasi seksual? Edukasi Seksual penyimpangan sosial. Oh gitu. Ya. Jadi remaja itu kan manusia ya, secara naluri itu dia itu punya yang namanya naluri seks, itu sudah secara naluri itu ada. Nah apalagi di usia remaja, dimana usia remaja itu kan sedang berbunga-bunganya ya. Nah kalian juga remaja toh. Nah ini penting sekali buat apalagi kaum pendidik seperti saya dan teman-teman guru yang lainnya untuk mengenalkan perkembangan seksual itu di usia kalian itu seperti apa, agar tidak terjadi yang namanya penyimpangan seperti itu. Kayak yang kalian tadi sebutkan, pertanyaan gimana tadi, bagaimana seorang remaja perlu mendapatkan bimbingan gitu ya. Nah, seorang remaja itu perlu sekali mendapatkan bimbingan karena seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa usia itu usia yang sangat rawan ya. Nah, biar anak remaja itu tahu seberapa dia itu harus ini loh mengeluarkan emosi seksualnya itu dibatasinya itu seperti apa. Jadi tidak terus walaupun usia remaja terus akar PD, padahal kan remaja itu kan usia-usia emas ya. Usia kalian bisa mengembangkan diri, usia kalian bisa mengeksplor pengetahuan. Nah itu biasanya ada yang terhambat karena itu tadi tidak tahu kalau ternyata hal yang dilakukan itu sebenarnya menyimpang. Artinya juga seperti biasa aja orang pacaran, oh kita pacaran sudah pada lazimnya, padahal itu kan awal dari adanya penyimpangan seksual. Lalu mengapa sih edukasi seksual ini menjadi hal yang tabu di Indonesia? Padahal itu adalah edukasi yang sangat penting. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kenapa hal itu menjadi hal yang tabu? Namanya tabu itu kan tidak dibiasakan. Nah, kita tahu masyarakat awam ya, sebagai masyarakat awam, ketika kita membicarakan tentang seksual itu banyak orang yang mengira kalau hal tersebut itu kalau di kita saru gitu ya. Nah, saru kenapa tuh kalian itu belum menikah nggak usah ngomongin hal seperti itu, padahal itu sebenarnya yang namanya edukasi itu kan berarti pendidikan. Nah, harus dari sejak dini ditanamkan adanya pendidikan, sama seperti pendidikan agama Islam itu kan sama, harus sejak dini agar tidak terjadi penyimpangan agama, sama seperti edukasi seksual agar tidak terjadi penyimpangan seksual. Apalagi di kehidupan di usia remaja, kehidupannya itu pada saat usia-usia emas seperti ini. Nah itu harus dikendalikan sedari dini mungkin. Berarti para remaja sekarang itu perlu mendapatkan edukasi sosial karena mereka tuh kadang tuh masih ada beberapa remaja yang malu-malu gitu ya Bu. Ya malu-malu. Padahal itu edukasi yang sangat penting. Nah mereka malu tapi mereka tidak tahu itu tuh itu menyimpang apa enggak gitu loh. Contohnya kalau sedari kecil itu kan seperti ketika ada anak kecil, harusnya anak kecil itu
diajari dari kecilnya tuh gini, ini yang boleh memegang bagian tertentu, misalkan seperti payudara, kemudian ya hal yang apa ya di vital gitu ya, vital. Nah itu kan sebenarnya tidak boleh sembarangan orang boleh memegang. Nah itu adalah salah satu contoh edukasi seksual sedari dini tuh kayak gitu. Terus bagaimana cara mengatasi penyimpangan seksual dan tindak asusila oleh para remaja? Kalau untuk mengatasi tindakan seksual pada remaja, jadi gini, kita kan punya wadah yang namanya konseling di BK itu ya. Pernah konseling di BK? Enggak pernah. Nah, jadi sebenarnya itu adalah tugas semua pendidik, semua guru untuk menanamkan yang namanya pendidikan seksual. Tugas orang tua juga sedari dini. Nah, kalau kita ini di wadah sekolah ada orang-orang atau bagian-bagian yang memang harusnya menjadi bertanggung jawab terhadap pendidikan seksual, yaitu seperti guru IPA. Itu kan guru IPA mengajari itu reproduksi itu seperti apa, tidak namanya makhluk hidup itu pasti bereproduksi, apalagi remaja. Nah, kemudian dengan adanya aktivitas seperti itu kan ada wadahnya. Jadi nanti saat pembelajaran itu diselipkan beberapa akibatnya, dampak negatifnya dari penyimpangan seksual itu apa. Kemudian dari guru BK juga mereka memfasilitasi kalau kita mau berdiskusi, mengkomunikasikan hal-hal yang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Ya Bu, makasih atas keterangannya. BTW Bu Erna kan pengajar mapel ilmu pengetahuan alam dan sejarah nih. Kok bisa sih tahu banyak banget tentang hal-hal seperti ini? Kalau tahu banyak sebenarnya tidak banyak banget ya. Karena beberapa memang itu saya dapatkan dari kan saya kuliahnya di jurusan Fakultas MIPA. Nah, di Fakultas MIPA itu saya kan fokusnya konsentrasinya prodinya ke pendidikan fisika. Cuman kan saya dapat yang namanya biologi umum. Terus praktikum biologi di mana pembelajaran itu ada diselipi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Kemudian kan juga kita kan belajar tidak hanya dari sekolah, membaca, membuka sosial media, kemudian bertukar pikiran dengan beberapa guru lainnya, guru BK, guru-guru yang lainnya yang punya pengalaman. Saya dapatkan juga dari itu. Baik, kami lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa penyimpangan seksual dikategorikan sebagai bentuk permasalahan sosial? Penyimpangan seksual ya. Penyimpangan seksual dikategorikan sebagai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial sendiri itu berarti hal-hal yang tidak lazim dilakukan di kalangan sosial, kan gitu. Nah, kalau penyimpangan seksual contohnya seperti hamil di luar nikah gitu ya, hamil di luar nikah, kemudian ada yang melakukan aktivitas seksual itu di luar pernikahan sampai terjadi kehamilan di luar pernikahan. Nah, itu kan bagian dari aktivitas sosial toh. Nah, hal-hal yang berdampak negatif merugikan diri sendiri, lingkungan sekitar, itu yang dinamakan penyimpangan sosial, penyimpangan seksual. Nah, masuk ke dalam penyimpangan sosial. Bil, bukankah kamu punya adik yang kecil ya yang perlu dikasih tahu tentang hal-hal seperti ini? Betul sekali ya, aku harus menerapkan ini pada adiknya. Apakah adikmu akan mendengarkanmu? Kan Ya biasanya pastilah. mereka kan bendel kayak. Ya enggak, ya aku harus mengasih taunya dengan baik-baik. Apa iya? Maaf nih ya. Oke. Pada umur berapakah seharusnya seks edukasi diberikan kepada anak-anak atau remaja atau bahkan diajarkan sejak balita? Pada usia berapa ya? Ya. Yang namanya pendidikan itu kan selalu ditanamkan sedari lahir ya, harusnya pendidikan apapun itu sama seperti pendidikan seksual itu. Seksual itu tidak melulu berhubungan antara laki-laki dan perempuan gitu, enggak ya. Seperti kalian menjaga bagian reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, itu kan juga termasuk pendidikan seksual. Nah, itu berarti kan harus dilakukan sedari dini. Ya enggak, sama seperti pendidikan yang lainnya. Saya kira pendidikan apapun itu memang harus sedari dini agar nanti tidak terjadi yang namanya penyimpangan seksual. Jadi sedari dini anak itu sudah dibekali ilmu, kemudian pengetahuan, kemudian aktivitas yang nanti agar tidak terjadi penyimpangan itu seperti apa, harusnya sedari dini. Sedini mungkin dari usia mereka mengenal
mengenal bersosialisasi dengan lingkungan sekitar itu harus sudah diajari yang namanya pendidikan seksual. Lalu apa nih dampak yang terjadi jika seorang tidak diberi pendidikan seksual? Salah satunya pasti akan terjadi penyimpangan seksual. Kedua, dia itu tidak mengerti bahwa ini diri ini, tubuh ini tuh harus dijaga biar tidak sembarangan gitu ya, biar tidak ini tubuh kita kan mahal toh. Dari Allah itu kan memberikan tubuh yang sempurna, akal dan pikiran. Nah, kalau kita tidak menjaganya sedari dini, tidak tahu apa itu ilmunya, bagaimana menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, baik untuk aktivitas seksual ataupun reproduksi yang lainnya. Tidak hanya organ vital kita, jantung itu juga organ vital kita, hati, apalagi itu kan masa depan kita gitu loh. Jadi kan harusnya sedari awal kita jaga agar tidak terjadi penyimpangan seksual. Nah, teman-teman sekalian, kalian harus mengerti ya pendidikan seksual itu seperti apa dan tahu cara menjaga diri kita, karena diri kita itu sangat berharga bagi kita sendiri, nggak bagi orang lain, karena kita sendiri yang menggunakan diri kita. Jadi jangan biarkan cowok yang brandel-brandel seperti itu pegang-pegang kita tanpa seizin kita. Baik, apa saja kira-kira bahaya utama dari seks bebas? Dari seks bebas ya, bahayanya ya, satu, bahaya ke diri kalian sendiri, penyakit pasti ya, yang namanya seks bebas. Itu kan nggak tahu orang itu dia itu punya penyakit apa enggak, terus dia bersih apa enggak. Itu kedua, itu masa depan kita, kan sangat disayangkan, eman-eman ya bahasanya, eman-eman sekali kalau usia kita usia emas, kita punya masa depan yang cerah, itu nanti jadi hancur hanya karena seks bebas. Hal-hal yang sebenarnya bisa kalian dapatkan ketika nanti sudah halal, sudah dengan pasangan yang resmi, pasangan yang kita tahu latar belakangnya, kemudian dia orang yang sehat, orang yang bersih. Nah, itu kan penting bagi diri kita untuk menjaga dari hal yang kayak gitu. Menurut Bu Erna, bagaimana pandangan Anda mengenai pemberian pendidikan seks bagi anak usia dini? Kalau pandangan saya terhadap seks usia dini seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa pendidikan seks di usia dini itu sangat-sangat diperlukan agar dia itu tertanam sedari awal. Jadi kalau anak dikasih tahu ketika usianya sudah besar, itu kan sudah punya pikiran sendiri, punya pandangan sendiri. Beda dengan anak kecil yang dia belum tahu apa-apa, ibaratnya kertas putih, diberikan pendidikan seksual yang baik dari awal, jadi kan lebih tertanam, anaknya tuh lebih mengingat gitu. Berarti harus benar-benar dari kecil dan diberi satu persatu agar mengerti saat dewasa nanti kita tuh nggak boleh sembarangan bergaul. Tidak boleh sembarangan bergaul, tidak boleh melakukan penyimpangan seksual ya, seperti yang kalau orang itu mengatakan hal lazim ke orang, sekarang itu lazim ya orang itu kalau mau menikah hamil dulu. Nah, itu kan jadi dilazimkan karena apa? Karena tidak sedari awal mereka tidak ditanamkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, bahwa hal-hal tersebut itu berbahaya, merugikan diri sendiri dan sekitar. Lalu bagaimana cara menjelaskan kepada anak bahwa hubungan seorang pria dan wanita itu harus ada batasnya agar mereka itu tidak melewati batas-batas tertentu yang sudah ditentukan? Harus ada batasnya antara cowok dan cewek itu sedari kecil. Jadi dikenalkan dulu anak, kalau bermain itu anak cowok itu kalau dengan anak cewek perilakunya tidak boleh seperti kamu dengan cowok, katakan gitu. Cowok sama cowok boleh itu kalian peluk-pelukan, tapi kalau cowok sama cewek itu tidak boleh. Nah, gitu sedari kecil itu. Kemudian ini bagian-bagian tertentu kamu yang tidak boleh dipegang oleh temanmu yang cowok ketika anak cewek dikasih tahu gitu ya anak yang cewek itu. Kemudian batasan-batasannya seperti di hadis itu kan ada ya, tidak boleh anak yang sudah berusia berapa dengan kakaknya tidur bareng. Nah, kan nggak boleh toh, itu kan harus dipisahkan ketika usia berapa gitu. Nah, itu mungkin salah satu usaha ikhtiar ya pendidikan buat anak di usia dini. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara agar anak mau terbuka dengan orang tua soal seks? Nah, yang namanya mau terbuka, kemudian
mau menceritakan itu kan berarti sesuatu atau hal-hal yang sudah dibiasakan. Nah, jadi sebagai orang tua, saya memang belum punya anak ya. Saya memang belum punya anak. Tapi itu saya lihat dari orang tua saya sendiri. Karena saya kan hanya punya ibu sekarang, bapak saya sudah meninggal. Itu sedari kecil apapun itu selalu saya ceritakan. Karena apa? Ibu saya juga gitu, selalu diceritakan. Jadi kebiasaan gitu loh, habis maghrib kita itu punya kebiasaan setelah makan malam selalu di depan TV itu sambil ngobrol. Nah itu dibiasakan. Tapi memang kalau kakak saya beda, kakak saya itu cenderung lebih diem gitu loh. Nah kalau saya beda, saya apapun saya ceritakan. Bahkan sekarang saya sudah berumah tangga itu saya curhat itu selalu dengan ibu saya. Nah dari hal-hal itu kan berarti dibiasakan. Nah seperti tadi apa namanya itu pembiasaan untuk mengkonsultasikan. Nah itu nanti kalau dia dengan hal-hal yang kecil saja sudah terbiasa untuk dikomunikasikan dengan orang tua, nah nanti dengan hal-hal seperti itu juga dikomunikasikan, nanti anaknya itu jadi tahu ini loh kalau akibatnya saya nggak konsultasi sama orang tua siapa yang mau nolong saya. Nah kan gitu. Tapi terkadang ada beberapa anak yang lebih memilih mengonsultasikan kepada orang lain daripada kepada orang tua, karena mereka takut respon orang tua itu malah mikirnya kayak pasti kamu itu sudah ngelakuin hal-hal itu just ya. mental dulu ya. Yeah. Kadang memang ada beberapa orang tua yang memang tidak diberikan bekal juga dengan orang tuanya sebelumnya. Jadi ada orang tua apalagi yang sudah usia sepuh ya, itu kan membicarakan seksual, ngomong sama anak, ngobrol sebagai teman itu kan jarang tuh ada yang seperti itu. Nah itu yang memang tantangan buat kita generasi sekarang ya. Kita kan juga nanti akan menjadi orang tua, menjadi ibu, kalian juga jadi ibu, saya juga jadi ibu. Nah ini kita biasakan, kita perbaiki, jangan ditiru kebiasaan seperti itu. Orang tua kita itu menganggap kalau anak tuh anak, biar mereka kepada kita tuh hormat saja, kan tidak. Harusnya tidak hanya hormat tapi sayang kepada kita, menceritakan segala sesuatu ke kita, komunikasi dengan kita ya, karena orang tua adalah tempat kita menceritakan semua masalah dan keluhan kita. Karena yang bisa menolong sebaik-baiknya teman, sedekat-dekatnya kita sama sahabat kita itu ketika kita sedang dalam masalah yang besar. Kalau hanya masalah kecil teman bisa bantu, masalah yang besar tidak ada yang bisa bertanggung jawab, tidak ada yang membantu pure dengan tulus kalau tidak orang tua kita, itu tidak ada. Karena saya sudah melewati hal itu. Sangat berterima kasih kepada orang tua kita. Jadi kalian semua nggak perlu ya takut untuk memberitahukan hal-hal yang penting, seperti kalian harus bercerita kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian bagaimanapun juga adalah panutan kalian. Walaupun terkadang respon orang tua tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi tetap saja mereka adalah orang tua yang telah melahirkan kalian dan juga membesarkan kalian sepenuh hati. Baik, itu dia kurang lebih edukasi yang harus kita ketahui. Nah, kaulah muda sudah tahu kan bahwa hubungan seksual di luar nikah itu salah dan akan berimbas buruk pada masa depan kita nanti. Bedakan menikmati masa muda dan rusak masa depan. Terima kasih juga untuk narasumber kami Bu Erna atas waktunya yang telah bersedia mengisi acara ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.